Hai guys, kembali lagi bersama kami Pasukan Galbay. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul Loveless yang liris tahun 2013, bercerita tentang lika-liku hidup dari seorang bintang film biru. Wow. Yang selalu dipaksa dan diperlakukan kasar oleh sang suami. Oke lah guys, daripada berlama-lama lagi langsung aja kita ke alur ceritanya. Check this. Pada awal film, kita akan dibawa ke tahun 70-an. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang gadis cantik bernama Linda Borman. Linda berasal dari keluarga menengah yang tinggal di pinggiran kota. Ayahnya berprofesi sebagai seorang polisi. Sementara ibunya adalah ibu rumah tangga konvensional pada umumnya. Ya, layaknya remaja Amerika konvensional pada umumnya, Linda pun senang dengan hidup bebas tanpa aturan. Sehingga kedua orang tuanya yang memang taat beragama pun seringkali menasihati sang anak agar tidak melewati norma-norma dan aturan yang telah mereka tentukan. Namun karena memang Linda ini orangnya heras hulu alias keras kepala dan suka membangkang, ditambah lagi dengan pergaulan bebas di luar sana membuat ayah dan ibunya pun sedikit kesulitan untuk mengatur dan terus menasihatinya. Pada suatu malam yang poek, Linda yang memang suka pergi ke tempat hiburan secara kebetulan bertemu dan berkenalan dengan seorang pria. Pria tersebut bernama Cheng Trainer. Pada awal pertemuan, nampak dari sikap trainer yang memang agak-agak selengean membuat kesan tersendiri untuk Linda. Sehingga setelah pertemuan tersebut, mereka sering janjian untuk ketemu lagi. Bahkan saking dekatnya, Linda pun menceritakan tentang masa lalunya yang sangat kelam, di mana dulu ia pernah mengandung seorang anak di luar nikah. Namun karena usianya yang memang masih sangat muda, pada waktu itu sang ibu pun menyerahkan anak Linda kepada orang lain. Dan hingga saat ini Linda tidak pernah lagi mendengar kabar dari anaknya. Mendengar cerita dari Linda membuat rasa simpati, ia pun langsung memantapkan hatinya untuk bertemu dengan orang tua Linda guna mengatakan kalau ia serius dengan anaknya. Awalnya Linda ragu karena ia tahu bagaimana sikap kedua orang tuanya, namun trainer berhasil meyakinkan Linda bahwa ia akan menguasai keadaan. Singkat cerita, pada saat makan malam bertemulah trainer dan kedua orang tua Linda. Lewat tutur kata dan juga sikap dewasanya, trainer berhasil mendapatkan hati ibu serta ayahnya Linda. Setelah makan malam tersebut, trainer pun mengajak Linda keluar. Ia juga berjanji kepada orang tuanya untuk memulangkan Linda tepat waktu. Akan tetapi, bagaimanapun anak muda yang sedang kasmaran, mereka berdua pun jadi lupa waktu. Hingga saat pulang ke rumah, Linda pun mendapat hadiah sebuah tamparan. Dan akibat kejadian pada malam itu, Linda memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan hidup bebas bersama trainer. Sebab jika di rumah ia selalu merasa terkekang oleh kedua orang tuanya. Bersama trainer, Linda merasakan kebebasan dan juga kebahagiaan yang nggak pernah ia dapatkan selama tinggal bersama kedua orang tuanya. Meskipun di sini Linda sama sekali nggak mengetahui apa pekerjaan trainer yang nggak peduli. Yang penting, ia merasa bahagia bersama lelaki pujaan hatinya. Apalagi kini trainer dan Linda sudah resmi menikah. Singkat waktu saat lagi beres-beres rumah, Linda mendapat telepon dari trainer yang meminta untuk segera menjemputnya di kantor polisi, di mana ternyata trainer ditangkap atas kasus prostitusi ilegal. Di sini kita tahu bahwa pekerjaan trainer sebenarnya adalah seorang mucikari. Trainer yang pusing tujuh keliling akibat uang tabungannya habis untuk menembusnya di penjara, meminta kepada Linda untuk membantunya mencari uang. Linda yang memang masih lugu dan polos pun nurut aja dengan perkataan suaminya itu. Singkat cerita, Linda pun diajak ke sebuah perusahaan produksi film biru. Trainer bermaksud menjadikan Linda sebagai bintang film biru. Di depan sutradara dan juga para produser, Linda berusaha berakting dengan sangat bagus. Akan tetapi, itu tidak bisa menarik perhatian sutradara tersebut. Karena ia merasakan bentuk tubuh Linda yang tidak proporsional. Trainer yang tidak putus asa menunjukkan video ia bersama istrinya yang melakukan hubungan mantap-mantap. Waduh. Melihat adegan dalam video tersebut, sutradara dan produser pun merasa takjub dengan keahlian Linda. Waduh, kini Linda pun secara resmi direkrut menjadi pemain film biru di perusahaan rumah produksi tersebut.
Setelah melakukan banyak persiapan pembuatan film, pertama untuk Linda pun dimulai. Meskipun awalnya Linda terlihat gugup di depan kamera, namun seiring berjalannya waktu, Linda dapat berakting dengan maksimal hingga membuat sutradara terpukau. Singkatnya, setelah menjadi proses syuting yang panjang, film Linda pun siap dijual dan ditayangkan di seluruh bioskop seantero Amerika. Waduh. Di sini film pertamanya benar-benar laku keras dan sukses di pasaran sehingga namanya pun menjadi terkenal. Akan tetapi di balik semua kesuksesan yang didapatkan Linda, ada hati seorang ibu yang merasa teriris. Ibu Linda merasa gagal mendidik anaknya karena apa yang dilakukan oleh Linda sekarang sudah sangat jauh dari norma agama. Scene pun beralih ke awal-awal pernikahan Linda dan juga trainer. Awalnya pernikahan itu terlihat sangat bahagia hingga setelah beberapa bulan pernikahan dan menapaki bidak rumah tangga, Linda pun mengetahui bahwa sang suami merupakan orang yang kasar yang kerap melakukan tindakan kekerasan kepadanya. Tak hanya itu, karena gaya hidup trainer yang suka berpesta ditambah lagi yang merupakan pecandu obat-obatan terlarang. Suatu ketika, ia kepepet dan kehabisan uang. Ia pun menjual dan memaksa sang istri untuk melayani para laki hidung polos. Aduh, hal ini trainer lakukan semata-mata karena demi mendapatkan uang. Linda yang merasa sudah tak tahan lagi karena diperlakukan tidak pantas oleh sang suami, pada suatu kesempatan ia pun kabur dan pergi ke rumah orang tuanya berniat menceritakan perihal dirinya yang ingin bercerai dengan trainer. Dikarenakan sang suami suka main tangan, namun alih-alih bersimpati dengan kondisi yang saat ia alami ini, sang ibu malah berkata wajar saja Linda mendapatkan perlakuan seperti itu karena ia tidak nurut kepada suaminya. Dan tak hanya itu saja, sang ibu juga berkata jika tidak setuju dengan keputusan Linda yang ingin bercerai dengan trainer. Hal itu disebabkan saat mereka berdua memutuskan untuk menikah, mereka telah berjanji akan selalu setia dan selalu bersama-sama. Dengan kata lain, sang ibu memerintahkan agar Linda segera pulang dan berusaha menjadi istri yang baik untuk suaminya. Meski Linda tak setuju dengan pendapat dan perintah dari ibunya, namun karena pada waktu itu ibunya langsung menelepon trainer untuk menjemputnya, mau nggak mau Linda pun kembali ke kehidupan rumah tangganya yang toksis. Di sini kita juga akan mengetahui ternyata pilihan menjadi bintang biru ternyata bukanlah atas keinginan Linda. Semua itu dia lakukan secara terpaksa karena ia telah diancam akan dibunuh oleh suaminya jika tak mau menuruti semua keinginannya. Bahkan untuk semua urusan mengenai kontrak dan juga gaji serta total penghasilannya, Linda pun sama sekali tidak tahu karena ia sadar bahwa dirinya hanya dianggap sebagai mesin pencetak uang oleh suaminya. Pada suatu hari, Linda sedang menghadiri acara permutaran film birunya. Di sana, ia bertemu dan berkenalan dengan founder majalah dewasa bernama Henker. Terlihat Hank sangat menyukai akting dan peran Linda. Pada momen ini, Hank berkata bahwa ia melihat potensi pada diri Linda. Linda memiliki bakat yang sangat besar untuk menjadi seorang aktris dan pemain film, tidak hanya berputar di film biru. Sehingga Linda yang mendengar pesanjungan dari Hank pun merasa tersanjung dan termotivasi. Ia bermimpi mendapat kesempatan yang tentunya lebih baik dari yang ia lakukan sekarang. Sepulangnya dari acara tersebut, saat di kediamannya Linda pun menelepon dan menghubungi kedua orang tuanya, bermaksud ingin berbagi kabar bahagia. Kebetulan sekali saat itu sang ayahlah yang mengangkat teleponnya dan berbicara dengannya. Setelah saling bertukar kabar, pada suatu momen sang ayah mengungkapkan kesedihan dan juga kepedihan di hatinya saat melihat sang anak tampil bermain di film biru. Namun sang ayah mengatakan bahwa semua itu terjadi bukanlah kesalahan sang anak, melainkan karena kelalaian dan ketidakbecusan dirinya sebagai orang tua mendidik dan membimbing anaknya. Mendengar pertanyaan sang ayah seketika membuat Linda menangis haru, sehingga setelah menelepon ayahnya, Linda pun menyatakan perihal keinginan untuk berhenti bermain film biru kepada sang suami. Namun alih-alih merasa simpati atau kasihan, trainer pun malah membawa Linda ke sebuah tempat. Di sana ia kembali dipaksa untuk melayani beberapa pria hidung polos yang tentunya saja bayaran yang didapat trainer jauh lebih besar. Sepulang dari melayani tamu-tamunya, pada suatu kesempatan Linda berusaha untuk kabur dari jeratan sang suami. Ia berlari sampai membuat dirinya terjatuh dan terluka. Di saat trainer berhasil mendapatkan Linda, secara bersamaan polisi pun datang dan pada saat itu juga polisi tersebut menghampiri mereka. Linda yang melihat kedatangan polisi pun berniat ingin melaporkan semua kelakuan dan kejahatan sang suami kepadanya. Namun sayangnya bukannya mendapat bantuan, malahan kedua polisi itu meminta tanda tangan Linda.
kemudian pergi berlalu begitu saja. Esokan harinya Linda memang sudah tak tahan dengan semua sikap dan tingkah laku sang suami. Pada suatu kesempatan, ia pun berhasil kabur secara diam-diam dan pergi meninggalkan trainer untuk selama-lamanya. Dan mulai saat itulah ia terlepas dari jeratan trainer dan semua kehidupan gelapnya bersama sang suami. Di sisi lain, trainer yang baru menyadari kalau ia telah kehilangan istrinya sekaligus sumber penghasilannya. Ketika itu pun terlihat sangat panik dan frustasi, tak lain dan tak bukan karena ia memang memiliki banyak hutang dan ia sadar betul bahwa hanya dengan jasa istrinya lah yang dapat membayar semua hutangnya tersebut. Trainer yang pada saat itu berusaha untuk mencari tahu keberadaan sang istri, tiba-tiba saja ia didatangi oleh sekelompok pria yang hendak menagih hutangnya. Namun karena ia tak ada sumber penghasilan pada malam itu, trainer pun mendapat semua ganjaran atas ulahnya sendiri. Akan kusiatat. Singkat cerita, 6 tahun kemudian, Linda yang telah bercerai dengan trainer mantan suaminya, kini telah memiliki seorang anak dan menjalani kehidupan baru bersama suaminya. Linda pun merasa sangat bahagia dengan kehidupannya yang sekarang, karena sang suami yang bernama Larry mencintainya dengan tulus. Di sisi lain, Linda juga telah berhasil menerbitkan buku autobiografi dirinya yang berjudul Ordeal, bukan Ordal ya. Linda pun mengungkapkan semua sisi gelap kehidupan rumah tangganya sampai terjerumus ke dalam lembah hitam. Pada suatu kesempatan, tepatnya saat diwawancari oleh stasiun TV, Linda berkata bahwa selama pernikahannya dengan trainer, ia terikat dengan dogma-dogma yang berlaku di mana ia harus mengikuti semua kemauan dan juga perintah sang suami. Hal itulah yang membuatnya dituntut untuk terus mempertahankan rumah tangganya meski apapun yang terjadi. Hal itu disebabkan karena ia dididik dan dibesarkan oleh orang tuanya yang sangat taat dalam agama. Sehingga meskipun harus disiksa secara fisik maupun mental selama bertahun-tahun, ia harus tetap kuat dan tetap menyenangkan hati suaminya dalam keadaan suka maupun duka. Linda juga menambahkan bahwa buku yang ia buat merupakan harapan bagi siapa saja wanita yang mengalami nasib sama seperti dirinya. Mereka harus tetap kuat dan memiliki keberanian untuk terlepas dari semua belenggu. Dan dengan adanya buku ini, ia juga berharap dapat terus memotivasi dan mengatakan kepada para wanita agar dapat menjalani hidup sebagai wanita yang sesungguhnya. Para wanita juga yang mengatakan bahwa Linda Love telah hilang selamanya. Yang ada kini hanya Linda Lawrence yang merupakan seorang istri sekaligus ibu. Di waktu yang sama, saat menyaksikan wawancara sang anak, kedua orang tua Linda begitu sangat terpukul dan merasa sangat bersalah. Terlebih lagi sang ibu yang pernah meminta agar sang anak untuk tetap setia dan bertahan bersama trainer. Akan tetapi semuanya sudah berlalu dan tentunya tak dapat diulang lagi. Dan penyesalan pun hanya bisa dijadikan sebagai sebuah pembelajaran bersama. Dengan suami dan juga anaknya, Linda pun kini pergi mendatangi kedua orang tuanya. Mereka saling meminta maaf atas kesalahan yang mereka lakukan di masa lalu. Linda yang terbuat dari keindahan masa mudanya dan terlena dengan bujuk rayu trainer, sedangkan sang ibu hanyalah menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu, di mana ia harus menjalankan keutuhan rumah tangga anak-anaknya. Dan hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah belajar dari kesalahan di masa lalu dan segera bangkit beserta berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Oke, segitu aja film kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Walaupun banyak adegan yang dipotong-potong ya. Ya mungkin kalian kalau misalkan mau film fullnya silahkan cari sendirilah ya. Oke, jangan lupa sehat selalu buat kalian semua ya. Yang belum galbay silahkan galbay ya. Jangan lupa yang mau dibantu galbay silahkan ya. Nanti ada nomor WA-nya di deskripsi. Oke, jangan lupa like dan subscribe juga. Terima kasih. Salam lendir.